Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 19 Juni 2022, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam perayaan ini kita mendengar bacaan Injil tentang perintah Yesus kepada para muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Perintah ini berawal dari banyak orang yang datang mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka setia mendengarkan Yesus dan menjelang malam para murid meminta pada Yesus agar menyuruh orang banyak itu pulang ke tempat mereka masing-masing. Tapi sebaliknya Yesus melarangnya. Yesus justru memerintahkan para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Sebuah perintah yang menunjukkan kepedulian, kepekaan, kecintaan Yesus pada banyak orang. Yesus tidak ingin mereka pulang dalam keadaan lapar. Tapi sekaligus perintah ini menuntut para murid untuk bertanggung jawab atas nasib orang banyak itu dengan memberi mereka makan, bukan membiarkan dan menyuruh mereka pulang. Saudaraku yang terkasih, perintah Yesus pada para murid hari ini ditujukan juga pada kita, Anda dan saya. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus menghendaki kita memiliki hati yang peduli, hati yang bertanggung jawab, hati yang memiliki kepekaan, solider. Bukan lepas tanggung jawab atau orang banyak yang mengalami kesulitan dalam hidupnya membiarkan mereka pergi. Bertepatan dengan pesta hari ini, Yesus mengajak kita dan sekaligus menyadarkan kita untuk belajar dari dirinya. Yesus tidak hanya memberi roti yang hanya mengenyangkan tubuh jasmani, tapi lebih daripada itu, ia memberi roti yang mengenyangkan lapar jiwa kita. Ketika kita haus akan kasih, ketika kita haus akan perdamaian, kebenaran, keadilan, Dia hadir dan peduli serta bertanggung jawab untuk membantu kita. Ia memberikan seluruh dirinya, hidupnya bagi santapan jiwa kita. Yesus menjadi ekaristi yang dibagi, dipecah-pecahkan bagi semua yang datang kepadanya. Pemberian diri Yesus dalam ekaristi adalah perwujudan cintanya. Dalam ekaristi ia memberikan dirinya sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Maka ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup beriman kita. Sumber karena tanpa ekaristi kita tidak dapat hidup. Dan segala perjuangan hidup kita mengarah dan berpuncak pada ekaristi.
Di dalam dan melalui Ekaristi kita menimba rahmat dan kekuatan dari Tuhan serta berkat-Nya untuk terus membagikan berkat-Nya bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita bisa merenungkan perintah Yesus untuk kita hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajak kita untuk peduli dan bertanggung jawab, memiliki kepekaan pada kehidupan sesama kita. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab kita, membutuhkan kepedulian kita. Mungkin saja keluarga dan komunitas kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita peduli dengan mereka? Apa kita punya hati untuk mereka? Apa kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan mereka? Ataukah kita lebih senang, menghindar, mengabaikan, dan cuek pada mereka? Sebagai murid Yesus yang selalu merayakan Ekaristi, Yesus mengajak kita agar tidak hanya merayakan Ekaristi lalu selesai tanpa makna, tapi rayakan Ekaristi dengan hati penuh cinta karena menerima Kristus dalam kehidupan kita, dan bukalah hati kita untuk membagikan cinta Tuhan bagi sesama. Saudaraku terkasih, hendaknya Ekaristi yang kita rayakan semakin membuat kita peduli, membuat kita bertanggung jawab, membuat kita memiliki kepekaan untuk sesama kita dalam kehidupan ini. Hendaknya Ekaristi menghadirkan kasih Tuhan itu juga kita hadirkan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga semakin banyak orang yang merasakan cinta dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua yang saat ini mungkin masih asik dengan perayaan Ekaristi secara online. Saatnya kita kembali untuk merayakan Ekaristi offline. Karena Ekaristi maknanya perjumpaan. Maka paling penting adalah kita berjumpa dengan Tuhan dan menerima Tuhan, tubuh dan darahnya. Dengan demikian kita semakin mengalami kesatuan hati dengan Kristus. Maka saudara-saudariku terkasih, Bapak, Ibu, teman-teman semua yang mungkin masih asik untuk merayakan Ekaristi secara online, saya mengajak Anda semua, mari kita kembali ke gereja kita masing-masing, mengalami perjumpaan dengan sesama dan bersama-sama merayakan Ekaristi, memuliakan Tuhan dan membagikan cinta Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.